Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PKN. Oke, kita memasuki bab kedua, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, pada bab ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah yang pertama adalah pengertian desentralisasi, yang kedua kelebihan desentralisasi, yang ketiga keuntungan sistem desentralisasi, yang keempat kelemahan desentralisasi, yang kelima pengertian otonomi daerah, yang keenam landasan hukum otonomi daerah, yang ketujuh otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan, yang kedelapan tujuan otonomi daerah, dan yang terakhir prinsip otonomi daerah. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ada dua gambar di sini, yaitu ilustrasi sistem sentralisasi dan desentralisasi. Jadi dalam penyerahan sebuah urusan negara pemerintahan itu ada dua sistem yang dipakai ya, ada sentralisasi dan desentralisasi. Dan bisa tengok perbedaannya ya. Jadi dalam sistem sentralisasi itu urusan terpusat ya. Jadi segala urusan itu diurusi oleh pusat. Kemudian kalau desentralisasi, jadi ada beberapa bagian urusan ya yang diserahkan ke daerah. Oke, mari kita lihat pengertian desentralisasi. Jadi kalau di Indonesia ya lebih menggunakan sistem desentralisasi daripada sentralisasi. Jadi desentralisasi itu apa? Nah, desentralisasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu de yang artinya lepas dan centrum yang berarti pusat. Jadi secara harfiah desentralisasi berarti lepas dari pusat, terlepas dari pusat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, mengapa kita pakai sistem desentralisasi? Ada beberapa kelebihan desentralisasi ya. Jadi dilihat dari segi pemerintahan itu ada yang pertama kelebihannya adalah satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua kelebihannya adalah satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Nah, kemudian yang keempat kelebihannya adalah satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral dan komitmen yang lebih tinggi serta lebih produktif. Kemudian keuntungan sistem desentralisasi. Yang pertama adalah mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat. Karena pusat membagi ya, memberikan wewenang kepada daerah ya. Jadi ada beberapa urusan yang diurusi oleh daerah, jadi tidak bertumpuk di pusat. Kemudian yang kedua, ketika menghadapi masalah yang amat mendesak dan membutuhkan tindakan yang tepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Dan yang keempat, dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan atau diferensial dan pengkhususan atau spesialisasi yang berguna bagi kepentingan tertentu. Nah, khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan atau keperluan khusus daerah. Kemudian selanjutnya, desentralisasi memungkinkan daerah menjadi semacam laboratorium ya dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Dan selanjutnya, keuntungan selanjutnya adalah mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan pemerintah.
Dan selanjutnya lagi ada dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah. Dan terakhir, memperbaiki kualitas pelayanan karena lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani. Selain keuntungan dan kelebihan desentralisasi, ada juga ternyata kelemahan desentralisasi, ya. Yang pertama yaitu besarnya organ-organ pemerintahan menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks dan mempersulit koordinasi. Ya, kemudian yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dari daerah dapat lebih mudah terganggu. Ya, kemudian yang ketiga, khusus mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong tumbuhnya daerahisme atau provinsialisme. Yang keempat, memerlukan biaya yang besar. Dan yang kelima, sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Selanjutnya adalah otonomi daerah. Kita masuk ke otonomi daerah, ya. Jadi menurut bagaimana otonomi daerah itu merupakan akibat dari adanya desentralisasi. Jadi dengan sistem desentralisasi mengakibatkan munculnya otonomi daerah. Sebenarnya otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani, ya, autonomia atau autonomos, yang artinya adalah sendiri, ya, dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Sehingga otonomi berarti hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif dan kemampuan sendiri. Nah, dalam hubungannya dengan pemerintahan, otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Oke, landasan hukum apa aja yang dipakai penerapan otonomi daerah, ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ya. Kemudian landasan hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Yang pertama, Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Nah, mengenai otonomi yang luas, penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Nah, pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang keempat, pemerintah daerah diberikan kebebasan berkreasi untuk membangun daerahnya tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dengan tetap menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara
dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah kalau dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat itu sebagai pendidikan politik, sebagai pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Kemudian tujuan otonomi daerah dari sudut pandang pemerintah daerah itu sendiri, yang pertama, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Dan yang ketiga, pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya, sehingga mempermudah antisipasi terhadap masalah yang muncul sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Kemudian prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah seluas-luasnya. Artinya bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Nah, selain itu pemerintah daerah diberi kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian prinsip yang kedua adalah nyata. Artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Artinya bahwa penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Baiklah, untuk materi pertemuan ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.